Siapa yang mimpin kalau bukan kita? Masa laki sebelah? Kan nggak mungkin. Kita lah yang mimpin. Mumpung masih muda, mumpung masih ada ilmu, mumpung masih ada kesempatan ngaji, belajar, mumpung masih mata ini masih bisa baca Quran, baca tuh Quran. Lah kalau udah ragu susah, biasanya nih mata udah 4 tetap aja kan dalam baca Quran masih suka melengos. Yang tadi 5 juz gitu kan, kalau udah tua kan susah Pak. Baca dah. Jadi usahakan kita ada satu amalan yang kita dawamkan, nggak perlu besar. Apakah saya mau rutin, pokoknya habis sembuh saya baca Quran aja dah. Udah rutin ini gitu. Jadi amal itu amalan wajib buat diri kita sendiri. Walaupun sedekah hukumnya sunnah, tapi wajibkan untuk diri kita. Kenapa? Sedekah itulah yang nantinya akan terus continue. Ketika kita sudah meninggal dunia, masih dapat pahala sedekah. Kan hadis lain dikatakan, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyah. Manusia kalau sudah mati amalnya putus, iya putus. Dia sudah nggak lagi dapat pahala sholat ya karena udah nggak sholat, ya udah mati. Dia nggak lagi dapat pahala puasa, kenapa? Ya emang udah mati nggak puasa. Tapi ada 3 amal yang dia tetap dapat pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Sedekah. Iya. Makanya kalau bisa, saya bilang sekali lagi, nggak usah gede-gede, sehari targetin tuh 2.000 kayak, pokoknya subuh bawa tuh kotak isi 2.000, 400.000, terserah, pokoknya dapat isi. Itu buat bekal kita. Yang pertama, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diamalkan. Ya kita baca sedikit, amalin, ya kan? Kalau bisa ajarin ke orang, insya Allah. Ketika kita sudah meninggal dunia, apa yang kita ajarkan ke anak kita, ke istri kita itu dipakai, itu pun pahala mengalir terus. Maka selalu berpesan kepada teman-teman, kalau punya anak kecil, usahakan Fatihah yang ngajarin kita sendiri. Kenapa kita yang ngajarin? Karena apa? Fatihah itu bacaan wajib rukun dalam sholat. Selama hidupnya itu bocah sholat pasti baca Fatihah, kita mati pun masih dapat pahala. Berapa pahala? Hitung aja jumlah Fatihah berapa huruf. Itu baru bacanya. Belum kita punya anak soleh yang ngedoain, dapat lagi. Maka usahakan jangan sampai Fatihahnya ngajin orang lain, nanti dapat tetangga. Nah kita yang lahir, kita yang merawat dari kecil ke gede, yang dapat pahala baca Fatihah siapa? Tetangga sebelah. Maka usahakan kita yang ngajarin ke Fatihahnya. Istri kita, apa kita, tujuan apa? Nanti itu berbekal akhirat. Rugi makanya kalau untuk sholat aja yang ngajarin orang lain, bukan diri. Nah kemudian Rasulullah, luangmu sebelum sibukmu. Karena kita waktu kita kosong, dulu ayo sekisah, dulu masih lama nih sekisah kita ini habis ya. Ayo dulu. Dulu apa? Ya, mumpung ada waktu segera. Umur nggak ada yang tahu. Woi, tanggung dikit lagi gitu kan. Ya, sebisa mungkin segerakan, berbuat baik, jangan ditunda. Kemudian apa lagi itu kata Rasulullah dari 5 itu? Waktu luangmu sebelum waktu sempit. Kemudian mudamu sebelum tua. Mumpung masih muda. Kelapa muda kupas-kupasi, kelapa tua tinggal banyak. Tinggal batoknya. Masih muda puas-puasnya dengan tua tinggal kita ketok ini udah kalau gitu. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa kita jalan, mumpung masih bisa kita melihat, ya gunakan waktu sebaik mungkin. Kenapa umur nggak ada yang tahu? Berdakwalah, ajaklah teman-teman untuk berbuat baik dimanapun. Kalau bisa ngomong langsung. Kan yang namanya amar ma'ruf itu kan nggak harus orang yang punya ilmu saja, nggak harus ustaz, nggak harus kiai. Anda punya sosial media ya pakai, punya FB, apa punya TikTok ya pakai. Buat apa? Buat dah soalim loh lah, mending dibilang soalim daripada dibilang sekafir. Lu juga belum benar, ya belum benar, udah benar nggak mau jadi nabi gitu.
Biasanya mah kadang-kadang dicek orang, lu 20 menit gini-gini. Nah, gua kode bener menjadi nabi coy, ini suka 20 menit terus sama-sama. Ayo bareng-bareng. Karena watawasobil hati, watawasobil. Coba ingat ada watawasobil marhamah, kita harus dengan bahasa sah. Jadi peserta. Mungkin dengan postingan kita, dengan pesan kita yang sedikit, ada orang yang berubah berbuat baik dengan itu, kita perlu baiknya. Mandal ala syahid kafa'il wa mandal ala syahid kafa'il. Lah kita lihat di media sosial orang berbuat maksiat dibanggain, gitu kan? Padahal nyebarin dosa jariah. Lah masih kita kagak bisa berbuat baik. Yang mau sebanyak baik, satu itu kutip ayat, update satu setiap hari. Satu ayat itu ketemu. Ya mungkin itulah barangkali yang akan nanti jadi mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari atau setiap kapan lah pasti ada. Insya Allah melalui sekecil apapun itu menjadi penolong kita. Nah, kalau majum dari manglo, nah orang-orang yang sudah tua tadi itu, yang sudah pikun, maka mendapatkan pahala selayaknya dia kerjakan ketika masih sehat. Karena kalau orang udah pikun kan udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Ya boro-boro sholat, kadang-kadang dia mandi aja lupa ya malu udah pikun namanya juga. Nah terus gimana tuh saat orang udah pikun nanti di akhiratnya? Nah dihitungnya ketika dia masih sadar. Lah kalau ketika masih mudanya, masih gantengnya, masih gagahnya, dia suka mabok-mabokan, dia suka masih dia dapat. Selama dia pikun itu dia dapetin dosa terus. Dosa. Nah Pak, untuk nggak ada yang tahu, Bapak sekarang segan nih, saya atur. Mohon maaf ya, Allah kalau udah pengen kehendak, kita besok berangkat ke kantor, tabrak kepala kebentuk, tapi amnesia, bisa nggak? Hilang ingatan? Bisa. Apa sih nggak betul? Makanya ya sama-sama. Ya kalau ngomong gampang tadi, ya sama sih kalau ngomong gampang, cuma kita sama-sama nih bareng-bareng. Kita juga lagi sama-sama menuju kebaikan pas tabikul kekayaan. Nah, jadi maksud dalam ghairul mamnun itu adalah pahala yang tidak pernah putus. Lanjut, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa di situ? Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Ini Allah itu mempertanyakan kepada kita. Allah sudah kasih banyak contoh, sudah kasih banyak iktibar, sudah kasih banyak tamsil bagaimana Allah menghidupkan yang kita lihat dah. Untuk meyakini bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati, coba kita pelajari, kita lihat Pak. Ada beberapa cara untuk kita mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Pertama kita lihat dari awal penciptaan kita. Pak Amin lahir tanggal berapa? Hah? 14 November. Ulang tahun. Wah, salah. Oke, 14 November tahun 76. Sebelum 14 November tahun 76, tanggal 13 ya, Pak Amin udah ada belum? Hah? Udah ada belum? Allah itu mampu mengadakan yang awalnya tidak ada. Yang awalnya nggak ada kan? Tiba-tiba ada. Allah itu mampu, apalagi membangkitkan yang sudah ada. Contoh gampang gini, lebih susah bikin motor baru apa betulin motor rusak? Tanya konten. Pak Amir, lebih mudah bikin kitchen set baru apa betulin kitchen set? Hah? Kenapa? Kalau bikin baru belum ada bahan. Tapi kalau yang namanya mereparasi sudah ada, tinggal betulin apa? Gampang buat Allah. Kita awalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian nggak ada lagi. Bisakah Allah mengadakan lagi? Gampang. Makanya Allah katakan dalam Quran surat Yasin apa?
Ada apa Yasin nggak?